Ke Pak Ali Gufron, Pak Gufron, tanyakan ini sebenarnya banyak yang menggunakan modus, jadi mereka dapat beasiswa tapi sengaja nggak diselesaikan, akhirnya tetap bayar sendiri begitu selesai sekolahnya, dan mereka memilih untuk stay di sana karena supaya nggak dikejar-kejar begitu oleh negara, nggak ada utang lagi lah dengan negara. Bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini nanti pengenanganannya? Iya, itu memang ada dan beberapa modus-modus kita sudah kenal semua, sudah kita identifikasi. Nah, kita melakukan sebuah terobosan-terobosan dan monitoring yang lebih ketat lagi. Jadi setiap semester itu mereka dan kami minta universitas yang bersangkutan yang di mana dia belajar harus melaporkan ke kami. Kalau tidak, kami nanti tidak mengirim lagi beasiswa ke universitas yang tidak kooperatif. Sehingga ya, kita bisa tahu ya kondisinya seperti apa. Demikian juga kita kerjasama dengan Atase Pendidikan Budayaan Indonesia yang ada di sana. Nah, kita juga dengan universitas yang mengirim. Sehingga berbagai pendekatan kita lakukan begitu. Oke, Pak Gufron, mungkin singkat saja, apa yang nantinya akan dilakukan ke depannya ketika merekrut calon-calon mahasiswa ini supaya tidak terjadi kejadian mereka tidak pulang lagi begitu ke Indonesia? Apakah akan diperketat begitu persyaratannya, harus punya kerja dulu seperti supaya bisa kembali lagi ke pekerjaan yang lama atau seperti apa? Iya, kita harus memiliki planning, jadi satu rencana induk tadi, kedua masing-masing perguruan tinggi harus ya, memiliki rencana pengembangan sumber daya iptek diktinya. Jadi disesuaikan dan mereka harus ikut memonitor ya. Dan kemudian kita memiliki departure preparation, jadi persiapan untuk keberangkatan ke sana itu kita training mengenai kebangsaan, mengenai pentingnya untuk kembali lagi. Mereka sebetulnya utang kepada rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pengabdian dan lain-lain. Itu kita siapkan ya sedemikian rupa. Selain kita juga melakukan monitoring yang lebih ketat begitu. Baik, kalau Mas Indra menilainya bagaimana, ini akan ada pengetatan begitu dalam perekrutan calon mahasiswa nantinya, sebenarnya masih efektifkah nih beasiswa negara kepada putra-putra bangsa ini kalau Anda lihat? Oh, itu sangat butuh. Kita harus belajar dari negara-negara lain ya. Kita harus terbuka pikiran kita. Cuman ya sekarang pengetatan itu baik dan saran saya memang harus ditingkatkan kerjasama antara Kamristek dengan Kemenlu, terutama di kedutaan, di konsulat. Itu pengalaman saya dulu, hubungan kami mahasiswa dengan pihak pemerintah ini kurang mesra, jadi kurang diayomi lah, apalagi kalau seperti di Amerika yang besar ya, itu kalau terutama yang mereka menggunakan anggaran negara ini harus betul-betul pemerintah harus tahu mereka ada di mana, apa yang dilakukan, harus didata betul-betul secara ketat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya di sini sendiri harus dibuka lapangannya untuk mereka mengembangkan diri, jangan sampai mereka sudah sekolah. Waktu itu ada di tempat saya yang ngambil sekolah majornya itu di teknologi nuklir, ya kan? Pulang ke Indonesia nggak punya kerjaan, ya kan? Nggak ada yang mau dibangun apa ya, mereka milih kembali ke sana, mereka lebih punya area di sana. Jadi tadi yang penting ada planning, industri apa, bidang apa yang mau dikembangkan di Indonesia, sehingga begitu mereka pulang sudah disiapkan di tempat pengembangannya. Singkat saja, harus tidak misalnya memiliki persyaratan mungkin harus pernah bekerja di luar begitu, sebagai mungkin itu juga memperkaya diri mereka, plus juga bisa mengabadikannya juga kan ke Indonesia kalau misalnya mereka punya pengalaman kerja di luar negeri begitu. Nah, itu satu hal yang juga sebetulnya pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang luar negeri yang ada di Indonesia. Misalnya mereka harus memberikan magang di perusahaan tersebut selama setahun atau 2 tahun kan begitu. Jadi tetap dikontrol kan, walaupun mereka bekerja di sana, tapi sebagai pengalaman untuk pulang kembali ke Indonesia. Baik, Mas Indra Karismiaji, dan sebelumnya ada Bapak Ali Gufron sudah bergabung bersama kami dari Yogyakarta. Bapak-bapak terima kasih atas kebersamaannya bersama Prime Talk malam hari ini dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Saya akan